Siang, Bu. Jangan tegang Bu, santai-santai aja. Iya, Bu. Iya, Bu Ros tentang sistem peredaran darah ya. Iya, benar. Oke. Ini pertemuannya luring apa daring Bu? Pertemuannya secara luring, tapi masih terbatas, Ibu. Masih terbatas ya. Oke. Tadi ada penugasan ya. Penugasannya Iya, siswa mengerjakan soal-soal, iya, kemudian dikirim ke aplikasi, link ya. ya, pakai link, Bu. Pakai aplikasi Tesmos untuk mempermudah mereka saja dalam Oke. penugasan. Oke, kira-kira apakah semua siswa bisa Bu untuk mengumpulkan tugasnya dengan menggunakan link yang Ibu bagikan? Ya, sejauh ini, Bu, untuk aplikasi Tesmos, siswa tidak perlu menggunakan email pastinya. Jadi saya hanya share link. Link itu langsung masuk ke dalam aplikasi anak-anak masing-masing tanpa ada download aplikasi apa-apa, hanya cuman klik link. Karena kebetulan daerah saya untuk zona internet juga aman, maka saya punya harapan nantinya dan sudah pernah saya coba dan itu bisa berjalan dengan baik, Ibu. Oke, apakah seluruh anak punya HP atau laptop yang bisa digunakan? Bisa, Bu. Semuanya lengkap. Kebetulan Semuanya lengkap. memang karena selama ini proses daring yang ada di sekolah saya, itu yang menjadi kebutuhan pokok anak-anak, maka mungkin setiap orang tua sudah memenuhi itu dan bersyukur untuk kegiatan ini bisa terlaksana, Ibu. Oke, selama ini berapa persen Bu? Kalau penugasan dengan menggunakan link ini berapa persen tugas itu bisa terkumpul dari siswa? Bisa dikatakan 99%, Ibu, karena memang waktunya juga sesuai yang sudah diberikan, tidak terlalu terburu-buru. Mereka saya tugaskan hari ini, besok malam sudah berkumpul atau satu hari ke depan. Saya tidak memberikan waktu cepat-cepat seperti itu, Bu. Saya beri tenggang waktu supaya mereka tetap bisa maksimal memberikan pengumpulan tugas. Oke, oke, kita oke, RPP Ibu menggunakan model PBL, Benar. ya. Oke, menurut Ibu, apakah yang Ibu ajarkan? Maaf, Ibu, bisa diulang pertanyaannya? Ya, kalau mudahnya, mengapa Ibu harus menggunakan PBL untuk materi darah dan sistem peredaran darah? Untuk komponen penyusun darah, saya mengambil model pembelajaran PBL karena saya melihat pengalaman saya yang sebelumnya pada saat mengajar dengan metode ceramah tidak memberikan hasil yang baik kepada anak-anak saya, Bu. Jadi, saya punya harapan dengan PBL ini memberikan waktu lebih banyak kepada anak untuk berdiskusi tentang permasalahan di antara mereka yang saling bertukar pikiran berdasarkan literatur atau modul yang saya berikan, karena apa yang dia timbulkan sendiri mungkin lebih diingat lebih lama. Nah, jadi saya rasa PBL ini sangat memberikan pengaruh karena guru lebih sedikit hanya bersifat mengarahkan saja apa yang menjadi tugas mereka pada saat kegiatan belajar tersebut, Bu. Oke, masalah apa yang Ibu ajukan untuk fase pada orientasi masalah itu pada siswa? Masalah yang utama yang harus didiskusikan oleh siswa. Masalah yang pertama, mereka harus mendiskusikan siapa-siapa saja yang menjadi komponen utama penyusun darah tersebut dalam bentuk skema, Bu. Nah, saya sediakan di LKPD skema-skema bagan untuk menyederhanakan. Mungkin mereka kan membaca sebuah literasi atau buku, mereka baca, oh ternyata sel komponen darah itu ada sel, baru ada plasma, seperti itu. Setelah mereka baca lagi, dengan membaca sendiri mereka bisa melengkapi
daripada pertanyaan yang pertama tentang komponen penyusun darah tersebut. Seperti itu. Oke, jadi langsung ke pertanyaan ya. Ibu membuat masalahnya itu langsung dalam bentuk pertanyaan. Tidak membuat. Kalau di apersepsi, saya melakukan pertanyaan itu berupa gambar, Ibu. Kalau di apersepsi berupa gambar tentang bagaimana bibir yang sedang berdarah itu, dan menanyakan, memberikan waktu kepada mereka, apa yang terlintas di pikiranmu dengan melihat penampilan gambar bibir yang berdarah, seperti itu. Jadi dari gambar berdarah ini sudah mewakili tentang LKPD sebenarnya. Jadi kenapa darah itu bisa berhenti? Baru yang kedua, kenapa darah bisa keluar dari tubuh kita? Terus gimana cara berhentinya? Baru yang ketiga, mereka akan berpikir juga atau menanyakan, kenapa ya darah kita bisa warna merah? Seperti itu. Baru akan ada juga penampilan gambar, bagaimana sih caranya kita itu biar bisa membuat pemisahan komponen darah itu. Nah, tadi saya sudah contohkan ada tabung reaksi dengan warna yang berbeda. Nah, dari situ mereka sudah memikirkan sebuah masalah. Apa ya? Bagaimana ya prosesnya, kok bisa ya di tabung reaksi ini darah itu bisa langsung dikelompokkan. Nah, saya lakukan penjelasan dan penguatan di situ bahwasannya anak-anak itu akan mengetahui bagaimana proses komponen darah itu bisa ditemukan, itulah dengan sentrifugal, Ibu, seperti itu. Kalau di awal sekali saya berikan gambar, kalau di dalam orientasi kegiatannya itu nanti ada permasalahan yang akan dilengkapi di LKPD, Ibu. Oke. Kenapa Ibu tidak tampilkan saja, mendeskripsikan hasil penelitian dengan penggunaan pemisahan darah ya, sentrifugasi dengan gambar yang tadi Ibu munculkan itu di orientasi masalah gitu. Saya harus di akhir dan harus pada penguatan gitu. Karena kalau seperti kalau Ibu tampilkan gambar dengan atau mendeskripsikan hasil penelitian seperti itu kan siswa dia akan berpikir nih, nah kenapa tidak itu yang ditampilkan dalam orientasi masalah pada siswa? Pada dasarnya saya berpikir untuk memancing mereka, untuk memotivasi mereka, memberikan masalah yang sederhana di awal. Setidaknya mereka biar paham sekarang ini kita sedang belajar apa, seperti itu, Bu. Makanya saya menampilkan hal yang sederhana, karena memang motivasi itu kan penting untuk di awal anak-anak supaya tertarik dan terpanggil sedang mau belajar apa, dan yang memang mereka pahami dan sering mereka temui. Jadi kalau nanti saya tampilkan proses sentrifugal di awal, itu nanti lebih gimana ya, lebih sulit untuk dipahami dari mereka, dan mungkin mereka tidak paham proses itu dan belum pernah lihat, seperti itu. Jadi saya tambah itu di penguatan, Ibu. Oke ya. Jadi padahal sudah fase 1 itu kan sudah masuk kegiatan inti, Bu. Iya. Ya, orientasi masalah pada siswa itu kan sudah masuk kegiatan inti. Kalau motivasi ya di pendahuluan di atas Ibu sudah banyak motivasi itu, Bu. Iya. Jadi ya tidak, kalau sulit ya tidak apa-apa. Mereka berpikir 4C-nya dibangun di situ, ya. Oke. Oke, berikut, Bu. Saya lihat RPP-nya tadi. Nah, dalam pengerjaan LKPD-nya, gimana caranya Ibu untuk melakukan penilaian, terutama pada aspek psikomotornya? Untuk aspek instrumen penilaian, untuk bagian psikomotoriknya, saya mengambil dari observasi penilaian diskusi kelompok, Ibu. Diskusi kelompok yang dilihat pertama bagaimana mereka itu bekerja sama dalam kelompok menyelesaikan permasalahan.
Baru mereka itu tepat waktu, sesuai waktu yang sudah ditentukan mengumpulkan tugas hasil diskusinya. Baru mereka sudah belajar menghargai apa yang menjadi pendapat masukan temannya dalam satu kelompok. Baru mereka itu paham dalam memberikan sopan santun dalam memberikan pendapat. Itu untuk psikomotoriknya, Bu. Baru yang untuk diskusi, saya ada 2 untuk penampilan presentasi. Saya bagian psikomotoriknya ada 2. Pertama dari kerja kelompoknya, baru proses presentasinya, Bu. Bagaimana mereka berkomunikasi, menyajikan tentang hasil diskusi mereka. Itu yang saya ambil dalam penilaian psikomotoriknya. Oke. Psikomotoriknya, penilaian ya? Iya. Ya, oke. Nah, Bu, saya ingin Ibu lihat kembali tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Sudah, Ibu? Ya. Oke. Oke, coba Ibu tunjukkan ke saya salah satu tujuan pembelajarannya yang komponennya ada ABCD. Ada audiensnya, ada behaviornya, ada conditionnya, dan ada degree-nya. Bagian tujuan pembelajaran saya ini, bagian yang pertama tadi apa, Bu? Tunjukkan salah satu tujuan pembelajaran saja yang di dalamnya ada komponen ABCD, komponen audience, komponen behavior, komponen condition, sama komponen degree. Oke, tujuan pembelajaran itu saya rasa tepatnya di bagian yang kedua, Bu, tentang mendemonstrasikan melalui hasil diskusi kelompok mengenai komponen penyusun darah dan plasma darah berdasarkan ciri-ciri dan fungsinya. Ya, komponen A-nya ada di mana, Bu? Komponen A-nya ada di mana? Komponen B-nya ada di mana? Komponen C-nya ada di mana? Oke, untuk komponen A-nya, mereka itu bisa sudah menampilkan, baru komponen yang B-nya, mereka itu sudah bisa melakukan tentang tanggung jawabnya, Bu. Nah, pada saat penampilan tersebut, baru yang bagian ketiganya mereka sudah bisa melakukan kerjasama, dan yang keempat mereka sudah melakukan kesimpulan di dalam kelompoknya tentang permasalahan tersebut. Oke, nanti Ibu lihat lagi. Jadi kalau yang audiens berarti bahwa dalam tujuan pembelajaran itu ada audiensnya, nanti ada peserta didiknya. Nah, itu ada 3 peserta didiknya, peserta didiknya ada atau tidak. Kemudian behavior itu kita lihat dari data kerja yang itu gunakan, misalnya menjadi maju, menjelaskan, kemudian untuk kondisinya atau rumusan kondisi itu berarti kondisi atau keadaan dalam pembelajaran, ya. Itu biasanya siswa melakukan diskusi kelompok, ya, berdiskusi kelompok. Nah, sudah ada nih. Nah, kemudian degree ada nilainya, ya. Degree itu nilai, ya, atau derajat, ya. Nah, dalam pembelajaran. Nah, ini berarti tingkatan. Jadi ada rumusan degree, misalnya ya, melakukan tanpa salah atau mendemonstrasikannya dengan benar. Nah, itu adalah degree atau derajat dari tujuan pembelajaran. Jadi 4 komponen itu harusnya masuk dalam tujuan pembelajaran, Bu. Dan itu harus dilihat dari IPK, ya, indikator pembelajarannya, kemudian dilihat dari kompetensi dasarnya, KD-nya, ya. Oke. Nah, Ibu, ini kan ada demonstrasi, ya, tapi demonstrasinya melalui diskusi kelompok, ya. Iya. Oke. Itu apakah ada pekerjaan yang didemonstrasikan ataukah hanya diskusi kelompok biasa itu? Biasa mendemonstrasikan hasil kerja kelompok mereka saja, Bu. Nanti lebih tepatnya
mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan. Karena kalau mendemonstrasikan berarti kita menunjukkan atau memperagakan suatu prosedur kerja ya, atau mendemonstrasikan ya suatu prosedur kerja yang tidak bisa dilakukan secara bersama atau dalam jumlah yang besar gitu. Ya, lebih tepatnya mengkomunikasikan. Iya, Bu. Nah, ini mendesain ya, mendesain materi tahapan proses penentuan darah pada manusia. Gimana caranya mendesainnya? Mereka itu membuat mendesain itu mengkonsepkan proses daripada pembekuan darahnya dari tahap-tahapannya, Bu. Jadi mereka merancang bagaimana tahap 1, tahap 2, tahap 3 dalam bentuk seperti peta konsep seperti itu. Ya, saya kira mendesain ini memunculkan suatu produk gitu. Jadi dia hanya mendesainnya dalam bentuk kerangka pikiran ya. Iya, dalam bentuk kerangka pikiran dan dituangkan dalam bentuk peta konsep. Yeah. Oke, sebentar Bu, saya lihat di sini tadi. Iya, Ibu. Ada C2 ya Bu ya? Di bagian indikator pertama ya, Bu. Pertama ya. RPP-nya Ibu ada di bagian bawah, jadi makanya saya Iya, pada saat menggabungkannya dia udah ini, Bu. Maaf, Ibu. menjelaskan itu dia C2 ya. Kenapa dia bisa C2 Bu menjelaskan? Berdasarkan Komponen. KKO yang saya perhatikan seperti itu, Bu, yang saya dapat dari materi pembelajaran HOTS yang kemarin gitu, dari pembelajaran kegiatan ini, memahami berdasarkan kognitifnya, tentang kognitif Bloom. Kalau menjelaskan itu ada di C2, Ibu. Hanya ada di C2 kah? Kalau saya perhatikan ada di C1 juga, cuman karena dia ini harus bisa menjelaskan tampil di depan dengan paham benar mengenai ciri dan fungsinya, saya rasa itu levelnya sudah lebih yang kedua, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira C2 ini kalau kita mau membuat dia menjadi HOTS gimana Bu? Kalau mau membuat dia jadi hot, pembelajarannya ini mereka harus bisa menampilkan benar-benar tentang bagaimana sebenarnya konsep komponen penyusun darah itu bisa terjadi. Siapa-siapa saja dia menjelaskan langsung seperti itu, Bu. Oke. Coba kalau Ibu buat dalam bentuk soalnya. Coba kamu jelaskan apa yang menjadi komponen penyusun darah dan bagaimana proses bisa ditemukannya si komponen penyusun darah tersebut. Oke, jadi sudah ada dua ya. Iya. Menjelaskannya itu berdasarkan karena kan tadi saya sudah kasih tahu di materi tadi seperti itu gitu. Jadi mereka sudah bisa menjelaskan secara mandiri seperti itu. Oke, baik Ibu. Oke, terakhir Bu. Iya, Bu. Kira-kira ya prediksi Ibu, perangkat yang Ibu gunakan ini hak belajar siswa akan diperoleh tidak hak belajar siswanya? Bisalah Bu, didapatkan. Bisa, berapa persen Bu? Bisa. Semoga bisa mencapai berkisar 80 sampai 85%. Masalah Ibu apa ya? Yang kasusnya itu apa ya? Aktivitas atau hasil belajar?
hasil belajar, tentang hasil belajar khusus untuk pembelajaran ini mereka itu nilainya rendah, Bu. Oke, hasil belajar ya. Oke, siap. Semoga PPL-nya berjalan lancar. Oke, terima kasih Ibu Ros. Terima kasih, Bu. Ya, ketemu lagi di ruang besar. Iya. Semoga hasilnya memuaskan ya, Ibu. Insya Allah. Hai guys. Iya, Bapak Ibu, kita balik lagi di kelas besarnya. Bu Titis, silakan Bu Titis. Sebentar, Bu Titis perangkatnya yang mana, Bu? Saya perangkat yang kedua.